Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah. Kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Kehidupan kaum muslimin di dunia ini memberikan perhatian yang amat besar. Jika mereka dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin, pastilah perhatian mereka terhadap waktu lebih besar dimanfaatkan dalam pengorbanan yang benar, kemenangan yang nyata, perbuatan baik, serta berpikiran lurus daripada perhatian kepada benda kekayaan dari jabatan yang hanya sekejap disandang karena waktu. Memiliki arti penting bagi kaum muslimin untuk mengeruk lebih dalam kebaikan-kebaikan yang akan ditanamnya di akhirat kelak. Seandainya mereka mengerti, niscaya mereka akan berbuat untuk dunianya seakan-akan mereka hidup selamanya, dan akan berbuat untuk akhiratnya seolah-olah mereka mati besok. Sebab waktu tidak akan bisa terulang. Mereka yang lalai dalam hidupnya akan diliputi penyesalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Al-Asr artinya zaman atau masa yang padanya Bani Adam bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk. Mufassir Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, Malik telah meriwayatkan dari Zaid Ibnu Aslam bahwa makna yang dimaksud adalah waktu asar. Tetapi pendapat yang terkenal adalah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, yakni rugi dan binasa, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka dikecualikan dari jenis manusia yang terhindar dari kerugian, yaitu orang-orang yang beriman, hatinya dan anggota tubuhnya mengerjakan amal-amal yang soleh. Nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, yakni menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan, dan nasihat menasihati supaya mencapai kesabaran, yaitu tabah menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang ia perintah melakukan kebajikan dan ia larang melakukan kemungkaran. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum kamu kedatangan 5 perkara demi untuk meraih keselamatan dunia akhirat, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, masa kayamu sebelum datang fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab masterpiece-nya yang Ulumuddin menjelaskan maksud hadis tersebut. 1. Mudah sebelum tua. Jika waktu kita mudah sudah malas ibadah, jangan harap waktu tua bisa giat. Gunakanlah waktu mampu untuk taat kepada Allah sebelum datang kepayahan atau masa tua sehingga menyesali karena telah melalaikan perintah Allah. Yang kedua, sehat sebelum sakit. Jika waktu sehat saja sudah malas sholat,
Jangan harap ketika susah, saat sakit bisa semangat. Memanfaatkan waktu saat diberi nikmat sehat untuk memperbanyak amal ibadah dan kebaikan sebelum datang waktu sakit, sehingga kelak tidak menyesal saat hari kebangkitan dengan membawa bekal amal yang cukup. Yang ketiga, kayamu sebelum miskin. Imam Ghazali menjelaskan makna dari memanfaatkan masa kaya ini untuk memperbanyak sedekah kepada fakir miskin dengan harta yang dimiliki, sehingga tidak menjadi fakir di dunia dan akhirat nanti. Yang keempat, waktu luang sebelum sibuk. Jika ada waktu luang enggan mempelajari ilmu agama, jangan harap saat sibuk bisa duduk dan menyempatkan diri untuk meraih ilmu. Memanfaatkanlah waktu luang ketika di dunia sebelum sibuk dengan kengerian hari kiamat yang tempat awalnya di alam kubur, sehingga selamat dari siksa dan kehinaan. Yang terakhir, hidup sebelum mati. Jika hidup sudah enggan bertakwa, apa mau menunggu sampai mati? Jangan kita menunduk untuk berbuat kebaikan dan akhirnya menyesal, karena kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup di dunia yang fana ini. Sebab orang yang sudah mati terputus amalnya dan nyata penyesalannya. Menurut Imam Ghazali, kelima perkara itu memang tidak dirasakan hasilnya, namun akan berbuntut penyesalan setelah 5 perkara itu. Oleh karena itu, Muslim dituntut untuk memanfaatkan waktu atau nikmat yang diberikan Allah di dunia ini untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.